Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Tiara Nova Dwijayanti, Oktaviana Febriani, Felda Alfia Yunindra, Risdayanti, dan Mia Nurmanisa akan mempresentasikan resum dari buku yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern. Yang pertama ada bab 1, konsep tentang harta dan sumber zakat. A. Pengertian zakat. B. Hikmah dan manfaat zakat. C. Harta sebagai sumber zakat. D. Persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat. E. Sumber-sumber zakat secara terperinci. F. Zakat dan pajak. Yang pertama ada pengertian zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barokatu, keberkahan, al-nama, pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu, kesucian, dan asyalahu, keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. B. Hikmah dan manfaat zakat. Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. C. Harta sebagai sumber zakat. Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas seperti ikan di laut. Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan. D. Persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat. Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya. Di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat memilikinya. Keempat, harta tersebut menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Kelima, sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas, dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu 1 tahun. Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Sumber-sumber zakat secara terperinci. Landasan Al-Quran dan Hadis. 1. Hewan ternak. 2. Emas dan perak. 3. Perdagangan. 4. Hasil pertanian atau tanaman dan buah-buahan. 5. Barang temuan dan barang tambang. Pendapat para ulama di sekitar sumber zakat. 1. Zakat hewan ternak. 2. Zakat emas dan perak. 3. Zakat pertanian. 4. Zakat perdagangan. 5. Zakat temuan dan tambang.
F. Zakat dan pajak. 1. Persamaan antara zakat dan pajak. Unsur paksaan, unsur pengelola, dan dari sisi tujuan. Yang kedua, perbedaan antara zakat dan pajak. Dari segi nama, dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban, dan dari sisi objek dan persentase dan pemanfaatan. Yang ketiga, pembayaran zakat dan pajak. Menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya, sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bab 2. Konsep tentang perekonomian modern. Yang pertama A. Ekonomi modern, B. Pertanian, C. Industri, D. Konsep tentang jasa, dan E. Potensi zakat sektor-sektor ekonomi. Yang pertama A. Ekonomi modern. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. Pandangan orang atas masalah-masalah ekonomi yang dianggap penting dan prinsipil pada umumnya bersifat sosial, etis pada permulaannya, untuk kemudian mengarah kepada pandangan yang lebih bersifat ekonomis. B. Pertanian. Terdapat 5 arti penting pertanian, yaitu 1. Sebagai sumber pokok mata pencaharian. 2. Sebagai sumber persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian. 3. Sebagai pasar pokok industri. 4. Sebagai sumber pendapatan perdagangan luar negeri. Yang kelima, sebagai sumber patokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Selanjutnya, C. Industri. Industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Sektor industri yang dapat berkembang sendiri dibentuk suatu bangsa terbelakang harus memperoleh peralatan itu di luar negeri. D. Konsep tentang jasa. Sektor jasa telah mengambil peranan penting dalam menyumbang produk domestik bruto berbagai negara. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sektor sekunder termasuk manufaktur dan konstruksi, dan tersier termasuk sektor bank dan lembaga keuangan lainnya menjadi lebih penting daripada sektor-sektor primer dalam pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Potensi zakat sektor ekonomi. Secara nasional, peranan pertanian semakin kecil dalam perekonomian banyak negara, tetapi sektor ini menampung paling banyak tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara. Sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah negara karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Selanjutnya, bab 3, sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern. Terdapat yang pertama yaitu zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, pabrik, gedung, dan yang sejenisnya, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis. Zakat sektor rumah tangga modern. Lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama, urgensi lembaga pengelola zakat. Pelaksanaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. 2. Persyaratan lembaga pengelola zakat. Berbadan hukum, memiliki data muzakiat dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Yang ketiga, organisasi lembaga pengelola zakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bab 3 pasal 6 dan 7, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amal Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
Yang keempat, cara menyalurkan zakat. Zakat tersebut harus disalurkan pada mustahik sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir miskin, kelompok amir, kelompok mu'alaf dalam memerdekakan budak berlian, kelompok garimin. Yang pertama, zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Yang kedua, banyak hikmah dan manfaat dari ibadah ini, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat, penerima, maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, di dalam menentukan sumber atau objek zakat atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, beberapa sektor ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi, syariah, dan sektor-sektor modern lainnya yang signifikan mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka sesungguhnya zakat dan pajak itu memiliki kesamaan dan beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat (BIAS) diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan BIAS pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang oleh para mustahik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.